Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Mari kita simak video berikut ini baik-baik ya. Nah, pertama, apa yang kamu tahu tentang karbohidrat? Karbohidrat selalu kita identikan dengan makanan yang memiliki kalori tinggi. Tetapi, karbohidrat pun itu juga memiliki fungsi yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah senyawa organik yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Nah, karbohidrat ini digunakan sebagai sumber energi pada semua organisme, baik pada manusia, tumbuhan maupun hewan, dan penyusun struktur membran, dinding sel, dan eksoskeleton pada arthropoda. Nah, karbohidrat sendiri tersusun dari unsur karbon, C, hidrogen, dan oksigen, dengan rasio perbandingan unsur H dan O adalah 2:1. Rumus umum karbohidrat adalah CX H2OY. Jadi di sini antara X dan Y di sini adalah perbandingan adalah 2:1 di sininya. Contoh misalkan adalah glukosa C6H12O6. Jadi perbandingan antara H dan O adalah 2:1 ya. Ada sukrosa C12H22O11. Kemudian bagaimana klasifikasi karbohidrat? Karbohidrat secara utama itu dibagi menjadi dua, ada gula dan polisakarida. Memang kita lihat di sini pembagiannya. Karbohidrat sendiri ada gula dan polisakarida. Gula itu dibagi menjadi monosakarida dan disakarida. Kemudian mana saja termasuk dalam golongan monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk disakarida merupakan gabungan dari dua unit gula sederhana tersebut. Contohnya adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Untuk polisakarida adalah polimer dari monosakarida. Contoh misalkan amilum, amilopektin, glikogen, kitin, dan selulosa. Pertama kita bahas satu persatu dulu. Pertama adalah monosakarida. Apa yang disebut sebagai monosakarida? Yaitu gula sederhana, biasanya disebut sebagai single sugar unit yang menjadi monomer atau penyusun karbohidrat. Monosakarida sendiri terdiri dari jumlah atom karbon 3-7. Ada yang memiliki gugus aldehid disebut sebagai aldosa, ada juga yang memiliki gugus keton disebut ketosa. Nah, pembedanya jenis monosakarida itu sendiri adalah variasi dalam penomoran atom karbon dan penyusunannya menjadi sebuah molekul. Contoh di sini adalah aldosa, ada glukosa, ada galaktosa, ada alosa, lisosa, silosa, arabinosa, dan ribosa. Mungkin yang lebih kita kenal adalah glukosa ya. Kemudian ada ketosa, fruktosa ya sini ya. Nah, ini kalau kita amati dari struktur glukosa sini, glukosa ini mengandung gugus aldehid di ujungnya, disebut sebagai aldosa. Kemudian perbedaannya dari sini, kalau fruktosa, gugus karbonil ini terletak pada bagian tengah struktur sehingga disebut sebagai keton. Nah, jadi ada aldehid, ada keton sini. Kalau glukosa disebut aldosa, fruktosa disebut sebagai ketosa. Glukosa adalah merupakan sumber energi bagi semua hidup ya. Dia berbentuk gula heksosa dengan adanya gugus aldehida. Nah, di sini rumusnya adalah C6H12O6 dengan 6 atom karbon. Glukosa ini ada yang terdapat dua struktur, ada struktur rantai lurus dan struktur cincin, di mana bentuk struktur cincin ini terjadi ketika glukosa larut dalam air. Nah, seperti ini pada posisi rantai lurusnya, letak posisi pada C1 selalu adalah pada C yang memiliki gugus karbon atau CO di sini. Kemudian struktur cincinnya, satunya terletak pada posisi sini ya. Jadi ini disebut sebagai gula heksosa, seperti ini. Nah, glukosa kita amati, karena dia mengandung gugus aldehid, struktur rantai lurus ini menunjukkan bagaimanakah penomoran atom karbon dari glukosa. Glukosa merupakan gula heksosa yang memiliki gugus aldehid. Atom karbon yang memiliki gugus aldehid selalu sebagai C nomor 1. Gugus karbonil pada CO ini memiliki sifat mereduksi sehingga semua monosakarida merupakan gula pereduksi. Atom karbon yang memiliki gugus karbonil disebut sebagai atom karbon anomerik. Jadi posisi C di sini disebut sebagai C anomerik ya.
Pada larutan, glukosa itu membentuk suatu cincin. Nah, di sini kita lihat di sini ya, glukosa membentuk suatu cincin 6 ketika gugus OH pada C5, gugus OH pada C5 ini ditambahkan ke gugus karbonil CO pada C1. Jadi ini sebenarnya ada OH ketika gugus pada pembentukan cincin 6 ini, gugus hidroksil pada C5 direaksikan dengan C1 sehingga bisa membentuk suatu cincin seperti ini. Dan ini terjadi ketika dilarutkan dengan air ya. Kemudian kita amati kalau kita gambarkan dengan proyeksi Howard seperti ini. Jadi posisinya ini sebagai C5 di sini ya. Kemudian atasnya dia mengikat pada C6 sebelah sini. C1 sebelah sini ini adalah oksigen. Disebut sebagai heksosa ya. Kemudian isomer glukosa, gula heksosa ini memiliki dua bentuk, ada posisi alfa dan posisi beta. Ini kalau kita amati, posisi alfa beta ini dilihat pada posisi OH pada C nomor 1. Jika posisi OH berada pada bawah, hanya di atas, dia disebut sebagai alfa glukosa. Kemudian jika OH-nya di atas, hanya di bawah, disebut sebagai posisi beta glukosa. Nah, posisi ini menentukan bentuk dari polisakharida yang dibentuknya dan menentukan sifatnya juga. Isomer di atas dibedakan berdasarkan penyusunan gugus hidroksil OH ini ya, dan atom H pada atom karbon sebelah kanan dalam cincin alias pada C nomor 1. Kemudian apa itu disakarida? Disakarida adalah gula yang tersusun dari dua monosakarida yang berikatan kovalen membentuk ikatan glikosidik. Nah, jadi kalau kita amati sini, maltosa merupakan gabungan antara glukosa dan glukosa. Kalau laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa. Sukrosa, gabungan dari glukosa dan fruktosa. Bagaimanakah pembentukan maltosa? Tadi kan maltosa disebutkan terbentuk dari dua unit glukosa. Nah, di sini ketika sama-sama ada senyawa alfa glukosa, ingat ya posisi alfa di sini ya. Posisi alfa itu hanya di atas. Dia mengalami reaksi kondensasi, dia akan membentuk ikatan 1,4 alfa glikosidik. Maksudnya di sini apa? Jadi pada C nomor 1 ini akan berikatan dengan C nomor 4. Sehingga dibentuk 1,4 alfa glikosidik. Nah, ini disebut sebagai maltosa. Kemudian tadi disebutkan semua monosakarida dan beberapa disakarida disebut sebagai gula produksi. Salah satu uji untuk mendeteksi adanya sifat gula produksi ini adalah uji Benedict. Digunakan untuk mengetahui sifat gula produksi pada sampel karbohidrat. Nah, reagen Benedict ini terdiri dari ion Cu2+ pada suasana basah alias kita pada larutan natrium hidroksida atau NaOH. Apabila sampel bersifat gula produksi, maka ion Cu2+ akan direduksi menjadi ion Cu+. Nah, dengan adanya kondisi basah ini, adanya NaOH, akan membentuk endapan tembaga oksida yang bersifat tidak larut dan berwarna merah bata. Nah, gula produksi, misalkan sini contohnya ada sukrosa dan maltosa. Sukrosa merupakan disakarida yang tersusun dari glukosa dan fruktosa, sedangkan maltosa tersusun dari glukosa dan glukosa. Nah, ini sukrosa diduga bersifat gula non-produksi. Kalau maltosa adalah gula produksi. Kenapa? Meskipun sama-sama sakarida, jadi kita bisa melihat dari bentuk sotonya ya. Jadi kalau diuji dengan Benedict, sukrosa ternyata warnanya adalah biru. Kalau biru seperti ini, ternyata dia bersifat negatif. Nah, uji Benedict itu positif jika menghasilkan endapan merah bata. Why? Kenapa? Kita melihat dari strukturnya di sini, maltosa dan sukrosa. Nah, kalau lihat di sini, maltosa ini kan C1 dan C4 berikatan dengan istilah ikatan 1,4 alfa glikosidik. Nah, di sini pada C1 sebelah sini, dia belum berikatan, jadi ada C bebas di sini. Adanya atom karbon anomerik, seperti yang saya katakan pada sebelumnya, C nomor 1 dikatakan sebagai C anomerik yang bebas pada senyawa disakarida, menyebabkan terjadinya reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+, sehingga Benedict-nya menghasilkan reaksi positif. Kalau kita amati pada posisi sukrosa di sebelah sini, sukrosa ini kita bahas dulu. Jadi kalau pada atom karbonnya glukosa, C1 ini disebut sebagai C anomerik ya, alias C yang memiliki gugus karbonil.
Nah, kemudian kalau sukrosa itu kan terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, ini adalah glukosa, ini fruktosa. Kalau kita amati di sini bagaimana strukturnya. Jadi sukrosa ini ada glukosa, ada ikatan glikosidik, jadi ikatan 1,2 alfa glikosidik, ada fruktosa. Nah, kalau kita amati di sini ya, pada fruktosa itu C yang mengandung gugus karbon adalah pada C nomor 2. Ya. Sehingga C-nya pada fruktosa itu pada C2. Ternyata pada C2 di sini dia telah berikatan dengan C nomor 1 dari glukosa, sehingga tidak ada C anomik yang bebas. Nah, jadi tidak dapat C anomik yang bebas sehingga ujinya negatif. Kemudian ada polisakarida, adalah polimer dari monosakarida itu sendiri. Berbeda dengan monosakarida dan sakarida, polisakarida tidak dapat larut dalam air ya. Misalkan di sini kita melarutkan tepung ya, itu pertama kan bisa larut, tetapi ketika kita endapkan, dia akan mengendap tepungnya kan ya. Polisakarida ada sebagai fungsinya sebagai penyimpan atau storage, ada penyusun structural. Nah, yang sebagai penyimpan ada pati, glikogen, sebagai penyusun ada selulosa dan kitin. Mari kita bahas satu persatu ya. Kemudian kita bahas dari mulai pati. Pati itu dibedakan dari dua, ada amilosa dan amilopektin. Amilosa ini rantai panjang glukosa yang tidak bercabang. Kalau amilopektin ada bercabangannya. Amilosa di sini dia terbentuk dari reaksi kondensasi dari molekul alfa glukosa yang berikatan kovalen satu sama lain membentuk rantai panjang dengan banyaknya ikatan glikosidik. Nah, ini strukturnya seperti ini. Jadi amilosa itu dari alfa glukosa, posisi H-nya di atas ya. Dia mengalami ikatan 1,4 alfa glikosidik, artinya pada C1 bereaksi dengan C04. Nah, sekali terbentuk, rantai amilosa ini melingkar membentuk helix. Seperti ini. Jadi ini adalah helix dari amilosa ini. Kemudian ada amilopektin. Amilopektin tersusun dari rantai alfa glukosa dengan titik percabangan yang terjadi pada setiap 12 unit glukosa. Titik percabangan ini terbentuk ketika C6 pada rantai lurus tersebut membentuk ikatan glikosidik dengan C nomor 1 molekul glukosa yang posisinya berada di atas rantai lurus. Nah, ini kalau kita amati di sini, pada C6 ini, pada setiap 12 unit glukosa, pada C6 ini berikatan dengan C nomor 1. Jadi ini ada percabangan yang berikatan dengan 1,6 alfa glikosidik. Ya. Nah, ini strukturnya di amilopektin. Jadi setiap 12 unit ada percabangan. Jadi 1, 2, 3, 12 ada cabang. Sini ada cabang lagi gitu. Molekul amilopektin bercabang ini akan membungkus amilosa untuk membentuk molekul pati. Molekul besar yang tidak larut dalam air ini dengan adanya titik percabangan memudahkan jalannya enzim untuk menguraikan molekul pati. Sehingga pati sangat ideal sebagai bahan makanan sumber energi. Bagaimana reaksi pati dengan lautan iodin? Jadi ketika ada lautan iodin ditetapkan pada suspensi pati akan membentuk kompleks pati menghasilkan warna biru kehitaman. Nah, ini misalkan ada contoh sampel roti, kita kasih iodin untuk membuktikan apakah dia benar-benar pati. Jika dia benar-benar pati, dia menghasilkan warna biru kehitaman seperti ini. Nah, ini sebelum kasih iodin ya, belum kasih iodin warna biru kehitaman. Ada glikogen, glukosa dalam tubuh disimpan dalam bentuk glikogen yang banyak tersimpan di hati dan otot skeletal. Struktur glikogen hampir sama dengan amilopektin, tetapi pada glikogen ini lebih banyak terdapat percabangan. Nah, seperti ini ya, jadi hampir sama sih sebenarnya dengan amilopektin, tetapi cabangnya lebih banyak. Kemudian selulosa. Selulosa merupakan komponen penting dari polissakarida yang berfungsi sebagai penyusun banyak terhadap dinding sel tanaman. Sehingga makanya pembeda dari sel hewan dan sel tanaman ada dinding sel, di mana dinding sel tersebut ada selulosa, sehingga dia memiliki struktur yang tegak kan ya. Selulosa ini merupakan polimer dari beta glukosa, di mana setiap molekul glukosa posisinya terbalik dengan tetangganya.
Nah, seperti ini. Ini adalah beta glukosa. Jadi di sini posisinya ketika di sini adalah C6 posisinya di atas, kemudian C6 sebelahnya posisi bawah, jadi selang-seling itu. Jadi atas bawah, sehingga posisi ini membuat selulosa bersifat sangat kuat sekali. Bentuk unit beta glukosa ini menempatkan banyak gugus hidroksil pada setiap sisi molekulnya. Banyak rantai unit beta glukosa terbentuk secara paralel, sehingga rantai yang terbentuk membentuk ikatan hidrogen antara gugus hidroksil yang berdekatan. Selulosa ini, karena ada angka paralel di sini, dia membentuk ikatan hidrogen satu sama lain, sehingga menciptakan suatu molekul yang memiliki kepadatan sangat tinggi sekali. Misalkan seperti kayu, misalkan seperti pohon, itu kan banyak selulosanya. Sehingga di sini, makanya di sini manusia tidak, karena tidak dianugerahi enzim selulase, sehingga tidak dapat memakan kayu ya. Jadi yang bisa makan kayu adalah hayat yang memang dianugerahi Tuhan memiliki enzim selulase. Kekuatan dan kekakuan dinding sel tanaman ini ya disebabkan oleh struktur selulosa tadi ya. Karena dia selang-seling, apa tuh yang untuk bentuknya tadi kan selang-seling ya strukturnya. Sehingga kan karena dia selang-seling tadi banyaknya gugus hidroksil sehingga bisa membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Kemudian ada kitin. Kitin merupakan polisakarida yang membentuk eksoskeleton pada invertebrata. Kitin ini terdapat pada insekta dan krustasea sebagai pembentuk struktur tubuh dan pelindungan diri. Kitin merupakan polimer dari N-asetil glukosamin dengan ikatan 1,4 pada glukosidik. Seperti ini ya. Ini disebut sebagai glukosamin, merupakan dari monomernya kitin. Nah, seperti ini, dari dia besar dari udang-udangan, dari hewan-hewan ini. Nah, kalau kita bicara tentang kitin, tidak bisa lepas dari kitosan. Kitosan merupakan salah satu derivat dari kitin itu sendiri. Nah, ini yang memiliki kitin. Nah, dari hewan-hewan invertebrata yang memiliki kitin untuk pembentukan struktur hewan tadi, sehingga dia bersifat keras hewannya ya, berbeda dengan misalkan kayak semut kan dia tidak memiliki, misalkan kayak tikus kan tidak memiliki kitin, sehingga memiliki bentuk hewan yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.